bahwa aku menguasai semuanya, enggak, tapi aku sharing dari apa yang aku gunakan, apa yang aku Halo pakai. Mas, Halo, langsung terdengar? aja Mas. Suara bisa kedengaran Biasanya, ya? biasanya bisa. Mas langsung aja. Biasanya kan kita tahu nih untuk TikTok tuh biasanya kan untuk ya anak-anak muda, milenial gitu ya kan Mas. Tapi ternyata bisa juga ya kita pakai untuk strategi branding ya Mas. Disilakan Ya, kepada Mas Aden dulu untuk memberi pengarahan atau apa. Nanti baru kita buka pertanyaan masing-masing dari peserta. pengarahan kayak upacara aja. Yaudah, aku sharing sebagai praktisi ya. Ini sharingnya gimana kalau di Google Meet ya? Iyalah Mas. Yang serius dikit Mas. Share screen Mas. Bintang Share titik 3. Langsung aja presentnya kita ada. open pertanyaan nih. Langsung. Yang titik Present 3 now. itu. Gimana Mas? Present now ini ya. No, yang titik 3 sebelah tombol merah itu kalau nggak salah. Oke, terus. Iya langsung present now aja Bang. Cuma Habis yang itu? ada ini Habis itu mana? Langsung present now. Klik yang share screen yang mau di-share-nya, Mas. Oh gitu. Iya. Ini sudah kelihatan? Belum. Belum. Present now. Your entire screen. Nah ya. Terus bagaimana cara aku memilih aku, soalnya udah lama nggak pakai ini nih. Bagikan. Oke, sudah? Nah udah. Udah Mas. Oke. Ini terlihat? Ya. Terlihat Mas. Terlihat. Oke. Tapi aku nggak ngelihat ini ya, nggak ngelihat teman-teman ya. Oh, kayaknya ini salah ininya ya, your entire screen harusnya sebentar. Set present now, a window, a tab. Kalau ini bisa? Sudah kelihatan Bisa kan? Mas. Lanjut Mas, lanjut. Sudah kelihatan. Udah. Oke, kita berbicara dulu. Ini kayaknya ada yang ada yang mic-nya aktif ya. Oke, kita berbicara tentang strategi menempatkan brand dan produk pada TikTok ya. Jadi aku mau share tentang pengalamanku. Nah, cuman banyak teman-teman itu kadang masuk aja ke media TikTok, tapi kadang nggak punya landasan cara berpikir atau why-nya. Nah, aku cuman pengen sharing bagaimana sih caraku masuk ke situ, landasannya apa. Kita tahu ya bahwa, sorry kayaknya ada suara mikrofon yang masih bunyi ya, kayaknya keras banget di sini. Ini baru hilang nih. Nah, baru-baru ini kan si Instagram itu sudah mengatakan ya bahwa mereka itu sudah merubah algoritmanya. Jadi mereka sekarang lebih fokus kepada hiburan karena memang dari data-data mereka menemukan bahwa orang mencari di sosial media itu justru yang besar adalah mencari hiburan. Nah, terus itu sama juga dengan yang dilakukan oleh TikTok, dan aku yakin bahwa perubahan algoritma Instagram ini juga bukan hanya ngomongin tahu-tahu berubah, tapi mereka melihat bahwa TikTok sudah sudah bisa menyaingi Instagram, dan kalau tidak berhati-hati maka Instagram bisa terlewati, bisa tersusul. Nah, kemudian kalau kita ngeliat di sini, Instagram itu sekarang fokusnya pada 4 hal, ya. Ini pembuatan konten, video,
belanja, dan pengiriman pesan. Nah, ini menariknya. Kalau barusan hari ini aku coba ngecek lagi di TikTok itu, ternyata dia sudah menyediakan link untuk ini, untuk belanja. Jadi pada saat kita mau posting di situ ada link untuk menunjukkan produk. Misalnya kayak aku jualan di situ ada drama tentang misalnya di toko ya tentang Mala. Nah di situ Mala memakai baju batik. Nah di situ sudah bisa diklik di linknya, dan linknya itu diarahkan menuju ke produk yang dipakai oleh Mala misalnya. Nah ini kan berarti semakin memudahkan lagi untuk kita ini ya monetize si TikTok ini. Dan asiknya lagi memang TikTok ini memang sudah mendeklar bahwa dia itu bukan sosial media, tapi CDP atau Content Distribution Platform. Nah, kalau teman-teman itu biasanya mereka melihat satu behavior dari perilaku dari satu customer, itu mereka kan biasanya melihat dari perkiraan, kira-kira orangnya kayak gini. Nah, sudah 10 tahun yang lalu neuromarketing ini sudah mulai digalakan, di mana orang bisa mengetahui bahwa isi paling nggak tanda-tanda atau salah satu tanda-tanda di otak manusia bahwa dia itu tertarik atau enggak itu sudah sampai sedemikian detailnya. Yang sekarang digunakan tuh ada 2 alat, satunya fMRI. fMRI ini dia itu ini ya fungsinya untuk mengetahui daerah otak mana yang aktif saat melihat video. Misalnya nanti ada contohnya. Jadi kalau orang itu tertarik atau senang, dia itu bisa muncul di fMRI ini. Ya. Kemudian beda lagi dengan SST ini. SST ini salah satu cara untuk mendeteksi gelombang otak. Bedanya dengan fMRI itu lebih detail di titik mana, di otak bagian mana yang menunjukkan bahwa karena otak-otak kan ada ini ya, ada fungsinya sendiri-sendiri. Nah, SST dia itu lebih spontan. Dia bisa menunjukkan bahwa orang ini suka atau enggak. Tapi kalau fMRI dia lebih lamban untuk menentukan, tapi dia lebih detail, ya. Nah, ini salah satu penggunaan fMRI yang bisa membuat orang juga kaget-kaget. Mungkin teman-teman juga tahu ya tentang peringatan merokok membunuhmu ini. Ini ada di rokok. Ya. Ternyata setelah ditanya, kelihatannya ini kan ngeri-ngeri ya. Ada yang gigi kena kanker, ada leher berlubang gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari penelitian seorang yang bernama Dr. Carver ini, ternyata ucapan antara di mulut dengan hasil scan otak itu berbeda. Jadi kalau orang ditanyakan pada saat penelitian itu, kamu takut nggak melihat ini? Apakah ini berpengaruh? Ya, itu berpengaruh dengan saya gitu. Tapi setelah dicek lagi, ternyata ada bagian otak ya yang dengan fMRI itu ditunjukkan bahwa label peringatan ini tidak bisa memberangus hasrat merokok untuk para perokok tadi. Justru kebalikannya, label yang peringatan ini merangsang daerah otak yang disebut sebagai nucleus accumbens atau titik ketagihan. Nah, ini kalau kita hanya mewawancara sebuah bisnis itu mungkin akan percaya kepada omongannya orang itu kan. Tapi ternyata faktanya adalah apa yang diucapkan orang dengan apa yang ada di dalam kepalanya, ada yang di dalam otaknya itu ternyata berbeda. Jadi ini kenapa pada saat kita wawancara dengan seseorang atau konsumen itu bisa jadi kita salah melakukan keputusan bisnis. Maka lebih hati-hati lagi. Kenapa? Ya inilah fakta bahwa antara yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam otak manusia itu bisa berbeda. Nah,
ini dengan menggunakan SST, kalau kita tahu ya American Idol itu di mana-mana ada, di sini ada Indonesian Idol. Nah, di American Idol itu ada 3 brand yang menjadi promotor kalau mereka tuh mensponsori. Salah satunya adalah Coca-Cola, kemudian Ford, kemudian Singular Wireless. Ini tuh mirip kayak XL gitu atau Telkomsel gitu. Nah, dari setelah dicek lagi ya, dari acara televisi ini kemudian ada 400 orang yang dites. Kemudian caranya adalah diputarkan American Idol 20 menit, kemudian 20 logo. Ini Coca-Cola, Ford, Singular sama ditambah 17 merek lain. Itu ditayangkan sebelum dan sesudah acara Idol yang 20 menit ini. Nah, hasilnya ternyata adalah Coca-Cola itu adalah yang paling diingat. Yang kedua adalah Singular Wireless. Sementara Ford ini malah tidak diingat. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, kenapa bisa ada 3 brand yang melakukan sponsor terhadap satu acara, dan 3-tiganya ini membenamkan dana yang sangat besar, tapi ternyata hasil di Ford ini malah kayak membuang uang yang percuma. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata Coca-Cola, dia melakukan cara yang lebih teliti, lebih jeli dibanding dengan yang lain. Pertama, dia meletakkan gelas-gelas ini di sini untuk diminum oleh para juri, sehingga para juri ini sudah diminta untuk bilang bahwa betapa saya suka dengan produk Coca-Cola ini setiap kali dia lagi mau ngomong. Nah, kemudian di satu sisi lain Coca-Cola juga membranding semacam studio atau ruangan tertentu yang dimana di situ artis sering muncul. Nah, ini adalah warna-warna dari Coca-Cola. Nah, sementara ini tidak dilakukan oleh Singular Wireless dan juga Ford. Nah, tapi Singular Wireless dia melakukan sesuatu yang lain. Nah, Singular Wireless itu di situ melakukan branding yang lain, ada spot khusus sampai dia juga melakukan food. American Idol kan kayak Indonesian Idol, dia foodnya itu melalui SMS. Nah, SMS-nya dilayani oleh Singular Wireless. Nah, maka dia ada di dalam acara tersebut. Sementara berbeda dengan Ford. Ford ini dia itu hanya beriklan di antara acara-acaranya. Sehingga pada saat acara American Idol, otomatis yang justru produknya muncul itu adalah Coca-Cola dan Singular Wireless. Ford itu hanya di sesi iklannya aja. Sementara sesi iklan itulah biasanya orang berganti televisi, berganti ke stasiun TV yang lain. Nah, ini menjadi satu pengalaman bahwa begitu konsumen atau audiens itu mendeteksi suatu iklan, maka kemungkinan besar dia itu akan melewati iklan itu atau berpindah ke stasiun TV yang lain. Nah, kalau kita ngomongin di sosial media, maka kemungkinan besar iklan itu di-skip itu sangat besar sekali. Nah, ini berbeda kalau kita memasukkan itu dalam sebuah acara atau dalam video, dalam film, atau dalam satu musik, ya. Maka otomatis ketika orang suka terhadap drama itu, orang suka film itu, orang suka terhadap mungkin video klip musik tertentu, otomatis orang itu tidak bisa men-skip. Karena iklannya tergabung ke dalam acara tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, bagaimana kalau zaman dulu ya layar lebar. Kalau sekarang itu tentunya banyak-banyak drama-drama pendek yang ada di sosial media di mana kita itu bisa sisipin dengan iklan. Ya. Kalau teman-teman yang sangat senior, mungkin di sini bisa ngelihat film E.T. Mungkin dulu film E.T. Nah, film E.T. ini
1 minggu setelah penayangan film ini, penjualan permen Reese and Pieces, ini permennya, itu melonjak 3 kali lipat. Dan dalam 2 bulan setelah penayangan film ini, lebih dari 800 bioskop di seluruh negeri mulai menyediakan Reese and Pieces di dalam stand kerjasama mereka untuk pertama kalinya. Jadi kalau kita ngecek di sini, apa yang dilakukan oleh Reese and Pieces ya? Kita cek ada iklannya. Mas, mohon maaf, kayaknya screen-nya nggak ini deh. Slide-nya nggak berganti, Mas. Kenapa slide-nya nggak berganti? Iya, di tempat saya kayaknya masih strategi menempatkan brand produk dalam konten TikTok. Lah, padahal udah berapa slide nih? Sama, di sini juga. Slide-nya nggak gerak, Mas Aden. Sama di kami juga, Mas. Cuman slide pertama padahal tadi udah ada aja. slide-slide-nya. Slide-nya nggak berubah. Jadi gimana dong? Gak apa-apa, lanjut aja, Mas. Kenapa nggak pakai Zoom aja ya? Jadi, Kita sesi tanya jawab aja, Mas. Mas, kita langsung sesi tanya jawab aja gimana, Mas? Nanti kita buatkan waktu khusus nih kayaknya. Bagus nih TikTok ini, Mas. Iya, tapi kalau tanpa menyadari tanpa pakai Y kayak gini, ya nanti nggak paham ya. Maksudnya pesan intinya malah nggak sampai loh. Iya, setuju Mas Aden. Lanjut Mas Aden dijelasin. Ngapain belajar how? Ngapain belajar how kalau kalian nggak punya Y? Why? Justru yang penting why, karena pada saat teman-teman tahu why, teman-teman tuh nggak perlu bisa mengatur sendiri gitu loh. Kalau cuman how gitu kan, how itu ya kalau kita mau ke Jakarta itu kan bisa pakai pesawat, tapi tidak menutup kemungkinan bisa pakai mobil, bisa pakai sepeda, bisa pakai motor, bisa pakai kapal gitu. Nah semua itu akan disesuaikan dengan teman-teman. Nah jangan mau belajar itu kalau hanya cuman how gitu, percuma. Karena tidak semua usaha, tidak semua bisnis itu sama. Nah, siap, Mas. Itu lanjutin aja gimana, Mas? Sambil dipahami dengan penjelasan Mas Aden. Nggak mungkin bisa. Oh, nggak mungkin ya? Karena aku taunya pada saat kemarin itu pakainya Zoom meeting. Tapi ini pakai Google Meet. Kita pindah Zoom aja gimana? Aku punya nih Zoom-nya kalau emang butuh. Nggak bisa aku kalau cuman ini ya sharing di sini. Karena aku juga menyampaikan data-data, fakta-fakta gitu. Kalau cuman cerita doang kayak gini ya nggak perlu pakai Google Meet. Kita pakai teleconference aja, pakai telepon. Pakai WA group aja, Mas. Lah iya. Coba pertimbangkan lagi. Apa mau diganti ke Zoom sekarang, Mas Aden? Menurut aku Zoom aja lah, pakai Zoom meeting aja. Ya, atau aku create linknya sekarang gimana? Silakan, siapa yang buka? Ya udah. Siapin juga kalau nanti keputus ada yang nyambung lagi, karena dia kan cuma berapa, 45 menit ya? Aku punya yang unlimited ini, Mas Aden. Itu dia. Sebentar ya, tak siapin dulu. Sip. Mas Aden, sambil disiapin sambil nunggu. Yang Mas Aden sampaikan barusan yang iklan di dalam drama itu, kayaknya di Indonesia itu lagi mulai tren, Mas. Soalnya, mohon maaf, di beberapa sinetron SCTV dan Indosiar, jadi ada scene yang menayangkan ada baliho besar gitu di tengah jalan, nanti ada videotron. Padahal itu di tengah-tengah drama yang sedang main, Mas. Di tengah sinetron yang sedang main. Kalau drama Korea Kopiko ya, Mas, udah mulai di tengah apa? Tengah Mas, masuk drakor Kopiko, iklan Kopiko. Luar biasa Kopiko. Kalau saya nontonnya SCTV sama Indosiar, Mas, jadi tanya begitu. Di Indosiar pun ada juga kayak misalnya dia bikin mie gitu kan? Ya, memang sekarang itu salah satu taktik untuk bisa melewati otak kritis manusia.
Jadi kalau misalnya kita langsung orang mendeteksi bahwa itu iklan, kemungkinan untuk menolaknya itu besar sekali. Jadi kalau misalnya kita memaksakan seperti itu, ya audiensnya yang melihat itu kecil, sedikit. Kan sayang. Padahal bikin-bikin kayak gitu ya, iklan itu kan budgetnya juga ya paling nggak keluar kan, usaha, effort, waktu gitu kan. Itu keluar. Nah, kalau misalnya itu tetap dipaksakan cara-cara seperti itu ya gimana ya? Kecuali kita sudah sangat menjadi brand-brand yang terkenal. Nah, yang memang ditunggu-tunggu itu mungkin oke lah. Tapi kan nggak semua brand itu sudah seperti itu. Mas Aden, satu lagi. TikTok ini kan identik dengan identik dengan anak yang ABG, Mas. Oke. Nah, kenapa Mas Aden memilih TikTok untuk brand ini? Kenapa nggak Instagram atau yang lain? Siapa bilang? Semuanya kalau bisa kita lakukan. Dengan video TikTok itu kita bisa masukkan video TikTok kita ke Instagram, kita masukkan ke YouTube, kita masukkan ke bahkan video snack pun sekarang juga ada gitu loh. Itu kan channel distribusi juga. Jadi kalau semakin banyak channel distribusi yang kita bisa gunakan ya semakin bagus. Karena dari yang ini ya hasil video kemarin itu ternyata banyak juga orang mendapat video Batik Malai itu dari aplikasi snack video. Jadi aku sendiri malah nggak punya aplikasi snack video. Berarti Tapi itu ya? memasukkan itu dipotong Batik Malainya. Tapi kan tetap ada aku juga di situ kan. Gitu. Itu artinya kita harus pakai ini semua ya, Mas ya? Nggak harus, tergantung dari bisnis kita. Tergantung, misalnya memang cocokkah gitu kan? Memang perlukah gitu kan? Nah, bagusnya si ini kan dia bukan ini ya, bukan TikTok sendiri mengaku dirinya itu bukan sosial media. Ya? Dia, halo. Ya Mas, lanjut Mas. Ya Mas, lanjut. Ya. Nah, si TikTok sendiri adalah CDP atau Content Distribution Platform gitu. Maka kalau kepengen di situ eksis ya kualitas dari kontennya juga harus bagus. Ada mau yang diskusikan lagi? Sayang loh kalau misalnya kalau ini enggak di ini ya, maksudnya why-nya. Yang penting itu basic dari kenapa kita menggunakan video itu yang penting. Penjelasan tadi, Mas. Yes. Jadi kita pakai Zoom enggak? Jadi Mas, ini saya mau kirimnya dari laptop ke WA, WA-nya belum bisa login, gimana ya caranya ya? Mau ngirim ke link Zoom ini. Siap. Sebentar ya Mas. Usahain. Mas Aden. Yes. Instagram kan sekarang mengeluarkan Reels itu. Ya. Itu gimana pendapat Mas Aden? Itu tertarget atau tidak ya promonya ya? Kalau kita bikin di situ. Klaimnya Instagram Reel itu sendiri sih dia itu juga sama seperti algoritma TikTok ya. Cuman berapa kali aku pakai itu memang masih belum seperti TikTok ya. Di TikTok itu kalau memang video kita bagus, konsisten aja. Asal kita posting rajin di awal-awal ya. Kemungkinan kita FYP gede kok. Jadi kita nggak mesti harus punya follower banyak.
Yang TikTok tuh harus ini juga nggak Mas? Harus kita pakai hashtag itu juga Mas? Ya, hashtag itu kan sebenarnya membantu pencarian ini aja. Tapi kalau dari yang aku pelajari itu hashtag itu tidak ngaruh sih. Hanya mempermudah pencarian saja. Nah, bedanya kalau Instagram itu kan yang dihitung dia itu engagement. Jadi pada saat satu video engagement-nya tinggi, ya, dasarnya engagement dulu, baru dia mudah dieksplor. Nah, gimana kalau misalnya follower kita sedikit, oh ya nggak akan muncul. Nggak akan muncul kita, susah kita muncul. Kecuali memang kontennya bagus banget sehingga orang langsung men-share. Nah, itu kan engagement itu. Nah, kalau kita ngomongin belum tidak. Belum terlihat. Belum, Mas. Oke. Kalau lewat. Ya nggak bisa ya Mas ya di sini. Nah, apa yang dilakukan di sini, ya? Sebenarnya kan kalau cara yang Coca-Cola tadi, yang di American Idol, dia membuat istilahnya istilah di dalam neuromarketing itu adalah wallpaper iklan wallpaper. Iklan wallpaper itu mau nggak mau sebuah drama tapi di wallpaperi oleh iklan. Sehingga orang tidak bisa menolak lagi, orang tidak bisa men-skip itu. Ya. Nah, di iklan ini, Rice and Pieces ini, si produk ini melangkah lebih jauh lagi, di mana si produk ini digunakan untuk memancing si alien ini untuk keluar dari persembunyiannya, sehingga ada peran dari si produk ini. Jadi bukan hanya sekedar background ya, bukan hanya sekedar wallpaper ya, tapi dia ikut berperan dalam alur cerita. Nah, ini yang justru berpengaruh lebih besar daripada hanya sekedar wallpaper. Kalau wallpaper ya dia akan berpengaruh ke bawah sadar. Terus kalau kita ngomongin singular wireless itu, dia adalah salah satu yang ikut mendukung, ikut berperan dalam si peserta American Idol ini menjadi pemenang. Jadi ada peran dari brand itu terhadap kemenangan si idol, ya. Nah, bagaimana dengan film layar lebar yang lain? Yang pertama ini adalah Toy Story, ya. Ini Toy Story mendongkrak penjualan mainan hingga 4.500%. Sedangkan penjualan Mr. Potato Head itu ada semacam kayak boneka yang mirip kentang pakai kacamata itu naik 800%. Sementara Top Gun dia itu di 1986 dia memakai kacamata Ray-Ban dan naiknya itu 40% setelah dipakai oleh Tom Cruise, ya. Dipakai, artinya si aktor utamanya dalam video itu, dalam film itu memakai, ya, bukan hanya sebagai latar belakang. Kemudian di sini James Bond, ya, setelah tampil di film GoldenEye, ternyata sebulan setelahnya ada pesanan 9.000 mobil, ya. Kemudian Chevrolet, ya, setelah di film Transformer 2007, ya, ada terjual lebih dari 60.000 unit, lebih gede lagi nih daripada BMW. Dan Mini Cooper, ya, dalam film The Italian Job. Ya. Nah, kalau kita ngelihat dari sini, betapa iklan-iklan yang disisipkan dalam sebuah kemasan yang menarik, ya, apalagi sampai tidak terlihat bahwa itu iklan dan orang happy, itu ternyata berpengaruh besar. Ya, tugas kita adalah begitu orang sudah aware, sisipin link di mana caranya untuk mendapatkan produk itu lebih mudah. Nah, ini kan tantangannya. Kenapa kok kita ngomongin harus TikTok gitu ya? Ya karena TikTok biaya marketingnya lebih murah, karena kita berpeluang untuk mendapatkan views yang besar sekali dibanding dengan Instagram. Karena Instagram kan yang lihat hanya follower kita, kecuali kita masuk explore,
ya, karena video kita bagus. Tapi kalau di TikTok enggak. Dan TikTok itu sudah mendeklar bahwa dirinya bukan sosial media, tapi CDP, Content Distributor atau Distribution Platform. Jadi, lu punya konten, biar gue yang share. Yang penting konten lu bagus. Makanya cara dia adalah pada saat kita posting, mereka akan ngetes ke sedikit dulu dari audiens yang ada di TikTok. Kalau responnya bagus, maka dilempar lagi ke yang lebih besar lagi. Responnya gimana? Bagus, mereka terusin lagi, lempar lagi ke audiens yang lebih besar lagi. Jadi itu cara TikTok. Walaupun orang itu bukan follower kita. Terus cari follower sama subscriber, ya mudah. Lebih mudah kalau konten kita bagus. Cari komen, like, share mudah. Semua orang punya peluang yang sama untuk viral. Tidak seperti Instagram. Ya. Ini video aku, perbandingan ya. Yang pertama ini paling aku hanya ngerjain ini sekitar 1 bulan lah ya. Sampai viral seperti ini tuh cuma 1 bulan. Jadi satu lagi kan ada juga orang yang nanya, kalau misalnya ada yang ngomong gini, di TikTok tujuan kita di TikTok apa bersosial media agar viral? Bukan viral gitu. Dia bilang yang penting arahnya adalah ke penjualan. Ya, aku setuju. Tapi kalau kita ngomongin di Instagram, oke kayak gitu. Tapi di TikTok, ya harus viral. Karena kalau kita nggak viral, berarti konten kita nggak bagus. Berarti kita nggak bisa dilihat oleh orang banyak gitu. Padahal kelebihan dari TikTok itu adalah dia itu CDP, ya. Dan dia pada saat viral itu kita nggak bayar apapun. Sementara kalau Instagram, ya susah kita di situ. Ya kalau kita ngomongin kita masuk ke TikTok, ya gimana caranya viral? Tapi kontennya berisi pesan-pesan dari produk kita. Ya, kalau yang kita perhatikan di sini ya, ini ada 2 video. Ya, yang satunya itu kecil, ya, hanya di-share oleh 7, yang satunya di-share oleh 7.000 orang. Ya. Kemudian yang sini dilihat 1.300, yang satunya hampir 1 juta. Kemudian likes-nya ini berbeda jauh. Tapi kalau kita lihat di sini apa yang bisa kita lihat dari data ini? 1, orang menonton video utuh di video pertama saya itu ada 36% lebih. Sementara orang yang melihat video yang kedua saya sampai utuh itu hanya 8%, 9%. Ya, sementara rata-rata kalau yang sini, yang video pertama, rata-rata orang dari waktu totalnya 30 detik, 31 detik lah ya, itu rata-rata orang melihat video saya, videoku itu 26 detik, berarti kan hampir 70% lebih dari video itu dilihat. Sementara yang ini, panjang video totalnya 52, tapi orang rata-rata melihat itu 21, artinya kurang dari setengah. Kurang dari setengah orang left, kurang dari setengah video orang sudah pergi, gitu, sudah tidak meneruskan video. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan ya. Nah, kemudian views-nya, like-nya, terus komennya, kemudian lagi share-nya, ini juga berpengaruh karena ini semua juga ada poin-poinnya nih, harus dipertimbangkan lagi. Sementara di sini jauh, tapi ini bisa menjadi pelajaran kok buat kita bahwa oh video berarti kayak gini nih, ya. Nah ini kan nggak bisa dilihat sama teman-teman. Kalau cuman ngeliatin ininya bisa lah ya, yang misalnya like, share sama komennya kelihatan. Tapi yang di sini data yang di bawah ini itu nggak bisa dilihat sama teman-teman kalau lewat TikTok. Nah, bagaimana sih kalau kita mau ngembangin akun TikTok? Sebenarnya taktik yang bagus itu sebenarnya kayak gini, ya. Brand kita ada 3, 1 brand dari utama, main account atau akun utama, kemudian ada shadow account, akun shadow, sama akun shadow 2. Nah,
brand ini yang akun utama kita bagusnya ya kita memang hard selling produk, tapi kita dibantu oleh shadow akun 1, shadow akun 2 ini yang akan membantu sehingga yang di sini yang shadow ini akun 2 ini dia itu tidak terlalu hard selling seperti yang Batik Malay sekarang ya. Itu dia tidak terlalu hard selling. Tapi kita punya satu landing page lagi yang namanya akun utama ini untuk membantu. Sehingga kenapa? Kalau kita sudah ngomongin di akun utama yang terlalu hard selling, view-nya pasti kecil. Dan itu diakali dengan akun, 2 akun yang bisa membantu. Makanya mungkin ini salah satu yang perlu dipertimbangkan buat teman-teman ya di TDA ini untuk berkolaborasi. Bagaimana caranya punya shadow akun ini ya. Nah, sementara sih dari aku itu ya, mungkin kita bisa diskusi. Tapi why-nya, karena aku pengen menyampaikan why-nya gitu loh. Why-nya kayak apa? Jadi bukan hanya sekedar how, bukan hanya sekedar bagaimana sih bikin TikTok. Enggak, kalau kalian nggak tahu secara basicnya komunikasi visual itu seperti apa, ya nanti kalian hanya melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang belum tentu itu sesuai dengan kita. Gitu. Silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Aden. Mungkin kita lanjut langsung ke pertanyaan aja kali ya Mas. Silakan. Mungkin untuk di sini di saya itu Mbak Rani yang pertama. Silakan Mbak Rani, apa yang mau ditanyakan sama Mas Aden nih? Dari penjelasan Mas Aden tadi. Ya, Mas Aden, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Mas, lihat dari video yang Mas tampilkan tadi itu kan, yang Mas Aden bikin kan, itu kan logo batiknya nggak terlalu kelihatan ya Mas ya? Ya. Tapi itu juga bisa ya, maksudnya menginformasikan brand kita gitu ya Mas? Ya, pertama kalau kita ngomongin kan awareness dulu, itu kan video awal. Tapi makin lama, maka logo sampai ke nama Batik Malay itu makin dinampakkan. Oh gitu, jadi perlahan-lahan gitu ya? Pelan-pelan, awareness. Ya. Jadi kalau nanti ada ilmunya Dewa Eka Prayoga itu kan ada cold market, warm market, sama hot market. Jadi kita masih awal-awal tuh jangan keras dulu lah gitu. Sampai orang nyaman dulu, sampai kenal sama kita, nanti satu saat orang lihat kita itu, oh yang ini nih gitu. Itu sih. Kalau bikin konten seperti itu sebaiknya aktornya itu lagi atau gimana Mas? Atau boleh ganti-ganti gitu sebaiknya? Ya ini kembali ke ini sih ya, teman-teman ya. Sampai sekarang sih prinsipnya adalah pesannya tersampaikan, kemudian nyaman, videonya itu nyaman untuk dilihat sama orang ya. Terus cek lagi juga ya. Kalau kita punya tim banyak ya gunakan aja tim kita aja gitu. Terus habis itu kalau nanti satu saat tim kita ya di random lah mana yang paling bagus gitu sih. Biar kita tahu muncul orang-orang yang memang dari tim kita yang bagus itu siapa gitu. Jadi buat saya sih masalah pakai orang itu aja atau enggak ya pilihan lah. Kalau saya kan sebenarnya karena kebetulan saya bisa dan pada saat kita sudah nyiapin skrip kita bikin video itu satu hari bisa langsung beberapa video langsung gitu. Habis itu disimpan. Kalau sudah terbiasa, ya, disimpan. Wah bisa sekaligus kayak gitu ya Mas ya beberapa. Oke, Mbak Rani. Karena skripnya sudah dibikinin, siapin dulu, sudah dibayangkan ini akan kayak gini. Jadi begitu kita action langsung gitu, langsung dalam satu hari itu kita langsung punya. Paling sore kok kita bisa mulai dari sekitar jam 12-an.
sampai siang. Ya anggaplah itu memang waktu kerja kita. Jadi tidak sampai harus mengganggu waktu Oke, Mbak Rani. Cukup ya Mbak Rani. Oke. Makasih Mas Aden. Sama-sama. Oke. Selanjutnya, makasih Mbak Rani. Selanjutnya boleh nih Mbak Yanti untuk mempersingkat waktu. Mbak Yanti. Thank you. Mbak Yanti dari Marayu Kitchen. Yes, aku kemarin sudah nyampein pertanyaan tapi tak Mbak. Halo. Silakan Mbak. Kedengaran nggak? Kedengaran. Oke, aku mau nanya Udah Mas ya? Aden. Udah ya? Ya. Oke, kalau itu seperti beberapa waktu dulu aku pertanyaan ke personal secara ke Mas Aden gitu ya. Ya. Cuman menentukan kalau marketku ini kan niche ya. Jadi nggak Ya. semuanya itu bisa. Kalau misalkan Mas Aden larinya genrenya ke komedi. Nah, kalau Ya. mungkin yang lebih gampang viral itu pasti komedi gitu atau yang apalah gitu ya. Ya. Karena orang pasti akan merasa nggak teriklankan gitu. Sementara kalau niche market ini, terutama untuk masyarakat kelas atas yang menengah ke atas, itu dia akan sifatnya pilih-pilih tuh Mas Aden. Yes. Seperti apa ya kalau misalkan membuat kontennya itu? Ya itu sih. Thank you. Ya, itu kan cuman kendaraan ya. Ada yang bisa action atau istilahnya di kami itu still like an artist. Jadi still like an artist itu dia tuh gini, apa namanya? Bisa jadi memang kita mengikuti yang lagi tren. Lagi tren apa, maka buru-buru bikin. Masalahnya itu kan harus cepat. Tren itu harus harus diikuti. Begitu tren ini lagi tren, langsung kita ikutan. Sementara kita pengusaha banyak lagi yang harus kita kerjakan misalnya kan. Terus habis itu apakah tim kita sudah cukup responsif? Karena pertama tim kita itu tantangan terbesar juga salah satu dalam produksi itu kan tim kita ya. Tim kita paham nggak sih gitu. Bisa jadi orang bisa bikin video bagus, tapi secara konsep, secara narasi, secara skripnya itu kurang bagus. Dan actingnya sebenarnya acting sih nggak begitu ini ya, selama skrip dan si pengarahnya bagus. Kalau kita ngomongin Bajuri, terus Oke Jack itu yang ada di RCTI kalau nggak salah, itu kan aktingnya standar-standar banget nih, tapi tetap menarik untuk mengikutinya, ya. Nah, kalau kita ngomongin sebenarnya kemasannya yang bagus apa, ya kembali ke ini, kembali bisa ke ngikutin tren atau bikin informasi, karena kalau yang saya tahu kan dia itu pertama hiburan atau informasi. Ya. Kalau kita ngomongin taktiknya Mbak Yanti sendiri kan, videonya Mbak Yanti TikToknya udah banyak banget ya. Followernya berapa sekarang? Sekarang di TikTok, aduh dikit banget follower kami. Tapi tiap hari kami bikin TikTok emang. Iya. Sekarang follower berapa? Berapa ya? Nggak lebih dari 10 kali, nggak lebih 15 gitu. Nah, kan sayang kan kalau misalnya, karena itu hard selling banget gitu loh. Sudah banyak kita bikin dan berapa coba kalau kita hitung uang yang kita investasikan di situ untuk membuat itu. Waktunya si tim kita untuk membuat posting, kemudian waktu dan kinerjanya dia, tenaga, pikiran gitu kan. Tapi sayang kalau misalnya memang yang dilakukan hanya hard selling. Kalau hard selling ya Instagram aja gitu. Tapi kalau di TikTok ini memang dia mainnya hiburan atau informasi. Nah, informasi jangan menjual, jangan hard selling banget. Orang langsung skip gitu. Nah, gimana bikin sesuatu pesan itu memutar, jangan direct gitu. Makanya tadi ada resep punya Shadow Account. Jadi kalau menurut aku bisa jadi malah Mbak Yanti juga jangan lupa mengembangkan akun TikTok pribadi. Buat apa, Mas? Gitu ya. Akun TikTok pribadi buat apa? Untuk jadi shadow. Oh, oke. Oh, gitu ya. Bisa jadi gitu. Oke. Oke, thank you, Mas. Selanjutnya nih di sini di list saya nih ada Dharma Mutia nih, Kak.
Siapa Kak? Silahkan Kak, Kak Dharma Mutia, atau mau lanjut nih, nggak mau nanya? Feby, Fani itu Yudewi. Feby. Dharma Mutia Feby. Oh, Feby. Oh ya, silahkan Kak Feby yang mau ditanya sama Mas Aden. Mana nggak kelihatan wajahnya? Kak Feby. Halo. Kak. Aduh. Mana nih? Kak Feby. Atau lanjut yang lain nih? Di sini ada Fani. Fani katanya dengerin aja. Terus Helda. Helda nih, silahkan Non Helda. Apa yang mau ditanya? Ah? Pada saat mau pindah ada pertanyaan tuh, Non Hilda tuh. Kak Feby tadi nggak ada ya Kak ya? Ini lanjut ke Helda nih. Helda nih banyak nih pertanyaannya kayaknya nih. Fani mau nanya. Ya, tapi nggak pakai video. Ya udah nanya silahkan. Tadi Kak Feby belum jadi ya. Mas Aden ini kan kebanyakan tadi bilangnya kan di TikTok nggak boleh hard selling kan. Tapi kalau kulihat di TikTok banyak juga yang langsung memang produknya gitu dibikinin video ini gini-gini langsung klik link di bio ini gitu-gitu kan. Nah, itu banyak juga yang view gitu. Itu gimana tuh, Mas? Ya, pertama kalau kita ngomongin harus ya nggak wajib, nggak harus juga sih ya. Kalau kita ngomongin ini kan hanya strategi agar mendapatkan views yang banyak. Tapi bukan hanya sekedar views, bukan hanya sekedar dilihat, di like, di share, tapi bagaimana caranya itu dikerucutkan lagi untuk sampai ke pembelian. Ini kan sudah ditolong lagi. Pertama, di bio itu ada link menuju, terserah kita mengarahkannya kemana. Kalau aku arahkan ke Shopee. Nah iya memang rata-rata kan kayak gitu tuh Mas. Nanti banyak tuh di katalognya muncul jenis barang di nomor sekian, nomor 100. Itu kan Fani agak mikirnya ini gimana bikinnya atau gimana ya. Nah itu kan mempermudah konsumen juga kan langsung. Nah yang mau dipilihnya tinggal seperti itu. Itu gimana tuh Mas? Ya, Dan itu sah-sah aja. Kalau kita ngomongin contoh ya, iklan Flip itu. Ya, iklan Flip itu kan hard selling banget. Karena apa? Ya memang siapa kompetitornya Flip sekarang? Udah tahu ya Flip ya? Ya, Dana itu kompetitor juga sih. Ya, kalau kita ngomongin Flip itu kan, itu yang awal kali aku tahu dia itu transfer tanpa biaya administrasi. Ya, kalau sekarang masih banyak orang juga perlu itu. Kalau kayak gitu mah nggak usah ini, karena dia tahu bahwa kompetitornya sedikit dan belum banyak, langsung hajar aja di situ. Karena dia ini. Tapi kalau kita kompetisinya banyak, sama-sama misalnya jualan mie banyak di Kota Pekanbaru, ya kan? Ya sekarang kalau kita nggak menjadi punya pembeda gitu loh, iklan mie gimana kita akan dikenal sama orang, ya. Nah, satu hal yang ini ya, satu hal yang juga tak kalah penting itu dalam marketing kalau kita ngelihat ya. Kalau ini si siapa yang cadel yang sempat viral itu sama si Uya Kuya? Iya, Denis Karesta. Itu kan kampret banget kan? Iya. Coba kalau perhatikan dulu, aku di awal ini ada apa sih? Aku udah curiga dulu nih, Denis ribut sama Uya. Tapi Denis sudah followernya udah 5 jutaan ya waktu itu. Aku cek si Uya Kuya itu baru 400.000. Ini berarti yang bayar Uya nih. Untuk narik si Uya Kuya. Coba cek Uya Kuya sekarang udah berapa gitu. Nah, mau nggak mau dari zaman dulu sampai sekarang itu yang namanya kontroversi itu menjadi satu hal yang menarik untuk membuat orang kenal dengan brand kita sih. Kalau Indonesia ya harus kontroversi ya Mas ya. Di dunia bahkan yang namanya Calvin Klein itu dia juga sering menggunakan model-model yang
yang seksi itu, yang waktu itu sempat ditentang juga para orang tua di dunia gitu. Nah, kontroversi memang digunakan untuk melejitkan satu brand. Nah, apalagi yang penting kita tuh kalau misalnya kontroversi bisa memanagenya agar tidak blunder, akhirnya malah brand kita jelek, itu kan bisa bahaya juga kan. Nah, iya, nah makanya ya bagaimanapun juga kalau seandainya kita bisa membuat kontroversi yang cantik, wah itu keren banget. Tapi kalau Denis sama Uya Kuya sih ya aku nggak akan mau yang kayak gitu. Itu sangat bertolak belakang dengan value keluarga. Benar. Dan untuk ini Mas, satu lagi Mas, yang shadow account tadi Mas, itu kan kita minimal 2 ya, 2 harus punya shadow account ya. Seandainya bisa, seandainya mampu. Iya, tapi kan itu digantikan dengan iklan, beriklan di influencer gitu kan. Itu gimana ininya Mas? Maksudnya manage-nya untuk menyokong itu kan shadow account itu kan fungsinya untuk menyokong yang ini kan apa akun yang utama gitu kan? Itu apakah kita masukin juga kayak Fani kan misalnya di Instagram itu ada beberapa akun. Nah, akun utama kan akun pribadi. Nah, itu apakah ikut menyokong juga akun usahanya atau memang seperti itu atau gimana gitu? Iya. Shadow akun ini dia gerakannya itu bebas. Kalau brand itu kan terikat ya. Misalnya kalau kita ngomongin apa namanya makanan sehat gitu kan, maka dia kan nggak mungkin di situ tahu-tahu membuat postingan yang tidak berkaitan dengan makanan sehat gitu. Tapi kalau kita ngomongin, tapi ini agak repot sih kalau makanan sehat sih, memang nggak mau si ownernya juga harus berperilaku sehat, kalau nggak gawat tuh. Tapi kalau kita ngomongin misalnya punya bisnis sekolah, ya ini kan bisa sekolah, tapi si ownernya lagi jalan-jalan di mall, kemudian cerita tentang sesuatu atau bikin hal yang memang camping atau sesuatu permainan yang menarik, kan bebas-bebas aja kan. Yang penting adalah niat kita membuat konten itu yang menghibur atau memberikan informasi. Nah kalau aku niatnya menghibur aja gitu. Oh berarti yang kita misalnya info-info mengenai produk yang kita kita usahakan itu kita jual, jasa itu kita lakukan misalnya iklannya kayak Mas Aden tadi bilang itu di akun yang lainnya ya gitu ya Mas ya, bukan di akun yang utama tadi ya yang tentang produk. Yang utama hard selling, yang shadow itu yang soft selling. Oke. Gitu ya Mas ya, berarti ya. Oke Mas. Ini kan arahkan dari ya sudah aku gunakan di awal-awal ya akun utama Batik Malay juga pakai itu, tapi arahkan ke Shopee, atau misalnya orang mau nanya lebih lanjut arahkan ke WA. Tapi kalau di linknya itu, nah karena sekarang sudah ada link yang bisa digunakan untuk untuk menjual produk langsung, linknya disediakan sama TikTok ya. Ini kesempatan aku. Karena di TikTok itu kan bisa bikin toko sekaligus. Iya benar tuh Mas. Banyak banget tuh. Udah bisa sekarang ya Mas ya? Iya, sekarang arahnya sudah ke situ. Makanya Instagram itu kan sekarang sudah mengatakan bahwa dia fokusnya itu di video dan salah satunya adalah penjualan. Iya benar-benar. Benar-benar. Oke. FYP gitu ya Mas ya. Jadi kalau pernah dengar juga tuh Mas di TikTok kalau mau viral pakai hashtag FYP gitu-gitu, benar tuh Mas? Enggak lah. Aku nggak percaya. Video-video yang viral selalu pakai musik. Apa benar harus selalu musik yang lagi happening, lagi kayak gitu? Salah satunya iya. Kalau enggak bakalan viral tuh. Enggak juga. Emang aku pakai video itu juga enggak pakai musik itu enggak. Gitu. Iya. Cuman itu salah satu ini juga jadi pertimbangannya. Nah, kenapa aku membuat komedi itu kan orang melihat lagi itu bisa melihat konten 1, melihat konten 2, konten 3 gitu kan. Mereka bisa melihat dengan nyaman. Sementara kalau kita ngomongin
yang membuat konten yang lagi viral, misalnya joget ini, terus bikin banyak nyanyi kayak gini gitu, itu kan akan langsung hilang. Pada saat viral joget ini, orang sudah melakukan joget ini, satu saat misalnya 1 bulan atau 1 bulan masih oke lah, 3 bulan baru kita membuat joget yang lagi viral kemarin, yang 6 bulan yang lalu, kan ini udah ketinggalan. Tapi kalau kita ngomongin di humor, itu kan everlasting. Iya, benar, Mas. Iya, benar-benar. Benar. Di humor, di komedi itu everlasting. Orang masih bisa nonton itu dan balik ke nonton yang lainnya tanpa mereka sadari bahwa itu menjadi poin kita gitu. Oh iya. Kalau di Instagram itu kan dalam satu akun bisa bikin banyak akun tuh, Mas. Dalam satu sama. Nah, di TikTok bisa nggak juga kayak gitu, Mas? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oh. Kirain mesti. Oke lah. Bisa di manage. Udah ya, Mak. Besok kita lanjut lagi ya, Mak, pertanyaannya. Ini lanjut nih ke Helda lagi nih. Besok nanti kita buatkan lagi nih, kayaknya waktu untuk Mas Aden kayaknya nggak cukup nih, banyak pertanyaan, Mas. Silakan. Makasih, Mas Hasim. Mas Aden. Halo. Iya. Ada toko bangunan online ini di sini nih. Mas Ilham tuh. Nanti ada juga nih titip pertanyaan nih, Mas Aden. Ya. Silakan dulu Kak Hilda, lanjut Kak Hilda. Mas Aden mungkin udah ada lihat TikTok Helda. Helda tuh nggak untuk usaha Helda gimana Helda cara untuk bikin TikToknya Mas? Karena kalau untuk TikTok tuh banyak memang selfie sih Helda di dalamnya. Kadang kalau untuk promo paling yang memang kayak hard selling Helda di sana. Menurut Mas Aden gimana gitu? Ya itulah kalau kita ngomongin tadi yang kasus permen Rice and Peace itu ya, Rice Pieces itu kan dia secara halus memasukkan itu ke dalam video gitu kan. Itu untuk menghindari orang mengetahui bahwa itu iklan. Nah, kalau kita ngomongin Helda itu kan akun pribadi ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kalau aku kan aku memberikan value adalah lu masuk ke TikTok gua, lu akan dapat hiburan lah. Walaupun di situ ada selipan-selipan entah logonya, entah kemudian ada pesan untuk jadi reseller, tapi terselubung gitu kan. Nah, value yang mau ditawarkan sama ini non Helda ini apa ke audiensnya nanti? Sebenarnya sih menarik orang. Ada juga yang lain kan menampilkan body seksinya gitu kan. Kayak Bro Ifnaldi ini kayaknya juga yang tipe kayak gitu. Nah, itu kayak gitu viral, tapi kan itu kan nggak masuk ke dalam value kita. Nah, sekarang non Helda apa misalnya? Kalau value yang TikTok pribadi, sekarang ini hanya buat hiburan gitu aja masih Mas. Menghibur siapa? Terutama hibur diri sendiri. Nah, kalau menghibur diri sendiri sudah dimaksudkan kayak gitu, akhirnya yang terhibur hanya diri sendiri. Kalau aku membuat video, pikiranku adalah menghibur orang. Tapi harapannya itu orang tahu Helda tuh ada usaha ayam geprek gitu loh Mas. Ya, tapi kan seberapa viral, seberapa itu, karena kalau gitu, kita ngomongin di TikTok ya, mau nggak mau kalau aku sih harus viral, kalau nggak gimana orang dia konten CDP kok, konten distribution platform gitu loh. Ya, kalau kita nggak viral di situ ya sayang banget, ngapain kita ada di situ, mendingan di Instagram aja gitu loh. Ya kan?
Karena justru keunggulan dari TikTok itu CDP itu, maka gunakanlah boosternya dia untuk menjadi viral dan untuk dikenal. Syukur menjadi transaksi. Memang itu tujuan kita adalah transaksi, bukan hanya viral. Aku setuju. Tapi kalau kita tujuannya langsung ke transaksi tanpa mempertimbangkan viral, ya kan? Ya berarti kan sedikit view-nya gimana mau transaksi. Maka strategi kita adalah viral, kemudian kerucutkan itu menjadi transaksi gitu loh. Nah, mungkin mindset-nya perlu dibenerin. Yang dibenerin adalah jangan menghibur diri sendiri, tapi menghibur audiens. Gitu sih menurut aku. Karena sudah dimaksudin menghibur audiens, akan lebih enak. Maka nanti akan timbul pertanyaan, ini konten ini kira-kira menghibur apa enggak ya? Nah, masalah nanti sudah menghibur, baru ini gua selipin apa ya, gitu loh. Gua selipin apa ya? Ini intinya numpang gitu. Nah, nanti arahkan lah, nanti orang nanya. Dan tidak jarang kok orang yang misalnya ngeliatin video-video di TikTokku itu nanya, ini gimana cara belinya? Terus ininya gimana? Aku tertarik dengan yang batik ini dong, tolong dong di ini. Jadi itu kita ambil kesempatan menjualnya di situ. Padahal sebenarnya yang kita gunakan adalah si aktrisnya di situ dikasih pakaian batik. Kalau menurut Mas Aden, ini value yang harus Helda ini kan tuh gimana ya kalau biar dia tuh tersambung dengan usaha Helda gitu. Helda belum ini. Karena jujur aja kalau untuk selama ini TikTok tuh hanya buat hiburan aja buat Helda gitu loh, Mas. Ya coba contoh bikin komedi. Kalau mau bikin komedi sendiri misalnya, kenapa enggak non Helda ini menjadi bikin konten spesial yang lucu, komedi misalnya, contoh bikin biro jodoh non Helda. Maka nanti yang diundang nanti sama non Helda itu adalah cowok-cowok, dibikin non Helda ini seolah-olah nanti seorang yang bisa pas banget ya. Bisa jadi gitu. Jadi oke, ini apa atau misalnya take him out gitu kan misalnya. Jadi acara semacam itu bahwa seorang non Helda ini adalah putri yang sedang mencari cinta sejati misalnya. Maka ketemulah cowok-cowok itu terus diwawancarai itu disitulah letak sehingga orang itu nggak melihat itu ini, walaupun misalnya di situ baru diselipin misalnya ininya produknya non Helda, itu kan salah satu cara kan. Jadi itu hanya salah satu cara. Jadi orang menikmati lucunya itu loh. Konten itu kampret deh. Nah, baru nanti masuk setelah orang view, orang udah nyaman, baru masuklah ke situ. Ya kan? Entah di situ pakai ini ada di situ ayam geprek non Helda atau pura-pura misalnya makan di situ. Jadi non Helda pengusaha ini sedang mencari apa gitu. Di situ nanti ada makan di tempat non Helda misalnya. Ini kan contoh. Iya. Ini kan contoh. Jadi jangan terlalu kaku dalam kita ngomongin sebuah konten. Lebih liar gitu, lebih nakal dalam tanda kutip itu untuk membuat konten yang membuat orang itu notice gitu. Oh, ini sih ini nih gitu loh. Gitu sih. Ya, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, Kak Helda. Kalau nggak sanggup viral, nggak usah main TikTok. Dan memang DP kan? Iya, benar-benar, Mas. Mak Ninda. Nah, berarti TDA harus ini nih adain apa namanya kelas untuk bikin video nih. Gimana cara? Oh, bisa lah nanti kita masukkan nih. Ada ketua juga di sini nih yang dengerin aspirasi membernya. Oh, iya. Langsung dieksekusi sama Bang Rizky. Aman tuh, aman. Yuk selanjutnya yang nanya nih, tadi Kak Feby tadi nggak ada ya? Bang If lagi nih, Bang If. Kak Winda, Feby mau nanya dong, maaf tadi ke skip. Oh iya, Kak Feby nih Kak, silakan Kak mau ditanya. Malam Mas Aden. Halo, ini pakai Dharma Mutia? Punya adikku. Ya, ini kan
kemarin juga kita udah pernah ngobrol ya, aku udah pernah dapat input juga dari Mas Aden. Cuma maksudnya kira-kira nih menurut Mas Aden kalau untuk konten produkku gitu, kira-kira tuh ada masukan nggak Mas Aden bagusnya gimana gitu. Karena aku jujur kayak misalnya kalau Mas Aden kan tampil gitu ya, tuh pengennya tuh aku tuh pengennya nggak tampil gitu. Kira-kira ada opsi apa ya gitu untuk kontennya, input dari Mas Aden. Produknya apa ya? Yang mana dulu produk apa nih, kan Mbak Feby punya produk banyak. Satu. Uni doang itu, Uni. Oh, Uni. Iya. Ini berarti snack kan? Iya. Uni snack. Ya sebenarnya kalau itu sih sebenarnya gini sih, bisa juga. Tapi kenapa kalau di brand kadang juga kalau kita terlalu kaku bisa bikin brandnya atau bisa bikin juga shadow akunnya kan bisa pribadi, ya kan? Pribadi ya sebenarnya bisa membahas apapun dan tidak selalu harus nanti ke Uni, nanti sekali-kali Uni. Kalau Mbak Feby sendiri kepenginnya apa? Misalnya kalau kita ngelihat akun-akun pribadi orang juga membahasnya, kadang dia juga ada joget, ada membahas atau membahas sesuatu yang memang dia ini ya, misalnya Mbak Yanti bisa juga ngomongin parenting. Misalnya kayak Mbak Yanti ya, contoh ini kita ngomongin Mbak Yanti kan bisa ngomongin tentang passionnya apa parenting ya, kenapa nggak ngomongin parenting? Parenting berhubungan, masih ada hubungannya dengan makanan sehat kan? Iya nggak Mbak Yanti? Yes, tapi kok nggak kepikiran sampai ke situ aku ya. Maksudnya gini, kalau aku, apa ya? Aku takutnya ngerusak brand gitu loh Mas Aden, nggak nyambung jadinya. Maksudnya personal brandingku nih kan aku sebenarnya sukanya ke parenting gitu kan. Cuma kan aku punya brand Marayu nih. Kalau aku gabung, itu nyambung. Nanti nggak nyambung. Aku takut. Nyambung kan, masih nyambung. Bu, dalam value keluarga, kita ngomongin parenting itu salah satu makanan sehat kan? Loh kan nyambung tuh. Kecuali Mbak jualan ini apa namanya minuman beralkohol misalnya, itu baru nggak nyambung gitu kan. Tapi tadi katanya ngejar viral gitu kan. Nah kalau ngejar viral itu parenting emang nggak bisa dijadiin viral. Coba cek itu ada parenting itu banyak yang viral loh. Ya oke. Nanti aku cek ya. Nggak main TikTok. Ada. Oke Mas Aden, thank you. Itu salah satu di workshop flywheel marketing dulu pas di Bekasi, itu memang dicontohkan salah satunya itu. Gitu. Jadi kembali ke Mbak Feby, yaitu tadi jangan terlalu kaku. Justru kita bermain daripada kita ini di manakah kita nyamannya, maka fokus kepada yang kita nyaman aja gitu. Oke, belum di ini masih mati nih mikrofonnya. Oh, Kak Feby. Iya, berarti Kak Feby jangan-jangan hilang lagi nih. Ya. Iya, berarti maksudnya kayak apa tadi kata Mas Aden kan bisa nggak harus di konten yang kita hard selling gitu ya. Kita bisa kayak yang kita passionnya apa terus nanti mungkin diselipin ada keranjang makanan atau habis belanja gitu kali ya. Betul. Ada itu cerita misalnya, mungkin cerita apa, tapi kan kita ngomongin ini kan jangka panjang. Jangka panjang artinya gimana caranya konten kita itu bukan hanya berhenti, idenya itu berkelanjutan. Ya kan? Iya. Yang kita takutkan, kita punya ide bagus, tapi ide ini nggak bisa dikembangin gitu loh. Begitu sudah satu, mentok satu, dua aja gitu ya. Habis itu mentok gitu loh. Sebaiknya tuh ada continue-nya. Oke. Kalau kita ngomongin dari mana sih idenya aku sebenarnya itu kan dulu di Net TV itu ada cerita ini kan apa namanya semacam sinetron kayak gitu tapi tentang Net karyawan-karyawannya Net. Di situ ada kisah cinta, ada antara bos dengan karyawan, terus ada datengin artis kayak gitu. Jadi aku terinspirasi dari situ. Oh ini video tuh bagus, pesannya juga pesannya terselubung, tapi secara nggak sadar itu justru ini membangun citra dari si Net TV sendiri.
yang di situ ditampilkan ceweknya cantik, cowoknya ganteng, kemudian pakai seragam dan terlihat sekali mereka profesional dalam pekerjaannya, walaupun di situ ada kisah cinta di dalamnya. Waktu itu nggak salah si siapa sih, Rama atau Bima apa siapa dengan si siapa gitu. Nah, orang nggak sadar menikmati aksi dari romantisisme itu, tapi nggak sadar mereka terblending net TV. Tapi dalam hal di itu ya, karena kita ngomongin secara aku jadi ketika ngomongin net TV itu brand net TV, aku langsung teringat drama itu. Oh, orangnya profesional ya. Oh, orangnya cantik-cantik, keren-keren. Oh, begitu susahnya ternyata membuat satu acara. Jadi yang kebayang net TV adalah yang kayak gitu, yang dalam otakku gitu. Oh, yang di dalam sinetron itu. Nah, itulah kenapa aku membuat, oh iya deh, kenapa enggak sih dalam versiku sendiri, walaupun tentunya berkembang terus ya. Ide dari Batik Malay ini berkembang. Bisa jadi aku nanti membuat akun ini sendiri, tapi akun pribadi Shadow sendiri. Tapi di satu sisi kan tetap itu harus mendukung ke ranah penjualan, gimana caranya, bukan berarti asal asik-asik aja gitu kan. Dan ketika itu direncanakan dengan baik, maka cara eksekusinya pun nggak terlalu panjang. Mungkin kita dalam waktu jam 12 sampai jam 4 sore, kalau sudah ininya bagus, kita eksekusinya bisa langsung dalam hari itu bisa dapat 5 konten gitu. Pernah aku dapat 10 konten. Satu hari kerja 10 konten bisa untuk 1 minggu. Lebih 10 hari kan? Walaupun sekarang aku agak hati-hati karena posisi sekarang kan lagi pandemi ya. Jadi aku juga ada anak bayi, jadi aku lebih hati-hati nih sambil nunggu nih kayak apa nih. Takutnya kan karena yang namanya kita syuting di situ kan akan berbaur dengan tim ya. Salah satu dari situ ada yang kena ya bisa habis aku. Itu sih. Itu yang sekarang menjadi tantangan tuh itu sekarang. Oke, thank you Mas Aden. Nanti dijawab lanjutannya. Ya, tapi udah dapat gambaran ya Mbak Febi ya? Iya, oke. Oke, Kak. Kak Winda, ya. Ya, Kak Febi. Selanjutnya Bang If, banyak nih kayaknya mau tanyakan Bang If. Bang If, masih ada? Assalamualaikum Mas Aden. Waalaikumsalam. Saya takjub sama Mas Aden ini kayaknya bisa meramal lah, bisa nebak-nebak orang. Mas Aden, saya mau nanya. Sebenarnya soft selling itu kan sudah dari lama, dari yang penjelasan Mas Aden tadi dari tahun 95 itu sudah ada soft selling. Ya. Dari film kartun hingga Transformer dan lain-lain. Ya. Sampai sekarang. Di dalam konten itu kan biasanya ada 3 Mas. Komedi, informasi, dan edukasi. Ya. Nah, sekarang kan penyaluran yang lagi kita bahas itu adalah TikTok. Maksud saya, TikTok ini kedepannya bagaimana? Jadi kalau pengusaha itu kayaknya sekarang sudah harus beralih ke TikTok atau bagaimana Mas? Soalnya TikTok ini kan sekarang lagi viral-viralnya. Nah nanti kalau menurut gambaran Mas Aden, daya tahan TikTok ini seperti apa Mas? Nah pakai obat. Gimana Mas? Tergantung obat apa enggak. Ya kalau kita lihat ya namanya TikTok sama Instagram, kalau kita lihat itu kan TikTok itu menjadi aplikasi yang sekarang lebih banyak nomor 1 di download ya, terakhir update terakhir, nggak tahu yang sekarang kayak apa ya. Dan biasanya cukup panjang ya. Toh sekarang nyatanya Reels Instagram juga belum bisa menyaingi TikTok. Bahkan sekarang bisa dikatakan Instagram mulai mengikuti TikTok kan gitu. Jadi kalau daya tahannya ya aku pikir sih cukup panjang lah. Toh nyatanya Facebook juga sampai sekarang masih ada. Dan snack video itu juga ternyata juga bisa mampu membuat viral dan itu mirip sekali. Bahkan bisa dikatakan itu ya kayak ya mirip banget TikTok lah.
itu juga bisa membuat video-video kita viral. Nah, cuman tantangannya kayak gini. Kalau kita viral di TikTok, maka audiens dari TikTok kan memang mudah. Tapi kalau kita bisa keluar, share sampai ke share, kayak misalnya contoh yang punyaku itu, bahkan videoku itu masuk ke grup HRD Indonesia, grup WA gitu. Nah, kalau sudah ngomongin HRD, berarti kan posisinya adalah dia orang-orang yang cukup berumur, profesional, yang memang termasuk target market, gitu kan? Nah, seandainya dia itu masuk ke itu dan sering menjadi viral berantai seperti itu, maka setidaknya ya kita ngomong dalam waktu dekat, kalau kita sering viral seperti itu, satu saat ketika ditanya orang mau beli batik di mana atau orang mau beli ayam di mana, setidaknya orang sudah ini dulu menjadi inilah top of mind istilahnya. Jadi begitu ini ingatnya ini gitu kan. Orang mau bikin seragam misalnya, nilainya bisa puluhan juta. Itu dalam posisi PPKM kayak gini, aku masih mendapatkan pesanan seragam sampai nilainya seperti itu. Ya kan? Kan itu menjadi top of mind. Tapi top of mind ini dibantu dengan yang lain, jangan hanya di TikTok. TikTok, di Google. Google kalau kita cek diketikan misalnya batik Riau, apakah kita muncul? Kita ngomongin ayam geprek, apakah muncul? Nah, ini kan ngomongin banyak sih titik-titik distribusi konten atau informasinya kan. Gojek, kita di top of mind apa enggak? Di Gojek itu muncul enggak? Kemudian di Google muncul enggak? Di Instagram dengan tagar tertentu muncul apa enggak? Nah, itu kan penting juga, karena apa? Sekarang kan audiens terpecah. Kalau dulu cuma Facebook doang, orang ngumpul semua di situ. Tapi sekarang kan terpecah, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Reels, ya kan? Ada lain-lain. Itu artinya Mas, hadirnya TikTok ini menjadi salah satu tambahan channel distribusi bagi para perusahaan. Oke, Mas. Channel distribusi bukan channel distribusi. Ya, channel distribusi online. Karena kalau kita ngomongin sekarang kan ada ininya kan, di TikTok ada tokonya. Jadi itu bisa seperti marketplace nanti ke depannya. Dan jangan sembarangan, maksudnya coba diseriusin nih TikTok ini. Oke Mas, makasih Mas. Jangan diramal lagi saya. Oke Mas, selanjutnya nih Kak Indri, Kak. Masih ada Kak? Silakan Kak. Kak Indri. Kak Indri. Kak Indri. Kak. Kak Indri nggak ada nih. Lanjut aja, berarti ini ada Kak Yayan Jajemon. Kak, ada yang mau ditanyakan, Kak? Lanjut aja dulu, Lin. Kak. Ada Kak Yayan nih. Kak Indri. Lanjut. Siapa lanjut dulu? aja Kak dulu, Yayan. Lin. Oh ya. Silahkan, Kak. Enggak, lanjut aja dulu. Enggak, lanjut aja lah. Oh, lanjut. Oh, Kak Indri. Kalau nggak ada Kak Indri, berarti Kak Sukma Hanisan Cake nih. Kak Sukma. Kak Indri nggak ada. Kak Sukma lagi. Kalau nggak ada juga, berarti nanti ada Bang Safri. Siapa tuh? Kak Indri? Sukma. Oh ya Kak. Silahkan Kak. Makasih. Mau tanya Mas Aden. Siap. Itu kenapa ya TikTok yang udah pernah viral, ada sebuah akun tuh tiba-tiba dia menghilang. Itu kenapa tuh ya Mas Aden? Misalnya kayak Das Beauty itu. Udah bikin ya TikTok, terus habis itu viral. Nah, viral ada kan? Viral terus dia tiba-tiba menghilang. Hilang dari TikTok. Dihapus atau gimana maksudnya? Ya, dihapus. Oh. Aku mesti lihat kontennya dulu nih. Contoh ya, kemarin tuh aku
posting video ada senjata mainan. Ternyata sama TikTok langsung diblok. Nah, jangan-jangan coba cek, dibaca lagi, kita melanggar aturan di TikTok itu. Bukan ini akunnya tuh Mas Aden. Saya pernah baca dia Kedas Baitu itu. Jadi tiba-tiba akunnya menghilang. Udah banyak flowernya, udah banyak, udah sering diikuti juga kan, udah share video juga. Tiba-tiba follower berapa? Udah ribuan sih, bukan punya saya Mas Aden. Oke. Kenapa tiba-tiba dia menghilang gitu, sehingga dia bikin baru lagi. Itu kenapa ya? Aku nggak tahu, tapi kalau memang tahu-tahu hilang kayak gitu, coba di situ kan ada aturan. Aturan di TikTok itu sudah jelas kok. Pelajari itu. Dan ini memang penting untuk teman-teman untuk mempelajari ini. Karena jangan sampai kita sudah bagus-bagus, lagi bagus-bagusnya, tahu-tahu akun kita di blok. Jadi perhatikan dulu apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Di-hack. Atau di-hack. Aku nggak tahu juga sih. Oh, itu aja dulu Mas Aden. Siap. Makasih Kak Sukma. Oke. Selanjutnya nih Bang Safrial. Bang Safrial masih ada Bang? Ada Kak. Silakan Bang, mau nanya sama Mas Aden. Halo Mas Aden. Siap. Mungkin yang pengen saya tanyakan, pertama, ada nggak waktu-waktu tertentu untuk memposting TikTok? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi saya sendiri yang pemula ini, ada nggak cara kayak Mas Aden dalam waktu dari jam 12 atau jam 2 sampai jam 4 tadi Mas, 12 atau jam 4 bisa buat konten sampai 10. Bagi saya yang pemula ini, bagaimana cara memunculkan ide konten atau skrip untuk buat konten itu Mas, biar hasilnya bagus bagi pemula? Konten yang kayak apa? Apa Mas? Kontennya kepengennya yang kayak apa? Yang edukasi lah Mas. Sendiri? Ya. Ya kalau sendiri lebih mudah lagi dong. Lebih mudah lagi Mas ya? Lebih mudah lagi kalau sendiri. Ini apa namanya, cepet banget untuk kita eksekusinya. Maksudnya yang ide konten yang bisa ya masuk FYP atau viral kan Mas, biar yang buat konten ini ya juga bermanfaat bagi yang lain gitu, memunculkan ide itu kan, karena kita kan buat konten ini kan kalau hanya kayak tadi hanya untuk diri sendiri kan juga nggak bagus Mas ya, karena yang kalau TikTok ini untuk disebut konten, berarti kita memberikan konten yang bermanfaat, memunculkan ide itu gimana Mas? Oke, memunculkan ide ya. Sebenarnya ide itu kan bertebaran di TikTok ya. Kalau kita ngomong di TikTok itu misalnya kayak aku sendiri kan ada muncul komedi muncul. Dari situ kan kita bisa mengambil satu bagian kecil yang nanti bisa dikembangin lagi gitu. Jadi itu yang disebut dengan still like an artist. Jadi kita artis itu kadang kalau misalnya musisi mencuri sebuah lagu itu tidak harus plek gitu, hanya nada tertentu, ada aturannya agar dia tidak melanggar, kemudian dikembangkan menjadi lagu sendiri. Filosofinya kayak gitu. Kalau kita ngomongin Ahmad Dhani itu ada sebuah lagu yang itu sangat mirip dengan lagu grup band dunia namanya Queen. Ya. Nah, kalau aku mendengarkan lagunya Ahmad Dhani, lagunya Dewa itu sudah langsung aku ingat lagunya Queen itu. Dan itu ternyata juga diakui Ahmad Dhani bahwa itu terinspirasi oleh Queen. Tapi dia tidak kena plagiat karena hanya bagian kecil yang diambil dia. Sehingga itu menjadi ya walaupun bisa dikatakan terinspirasi oleh Queen, bukan menjiplak dari Queen. Sebenarnya itu sih. Ya, tapi di awal-awal TikTok juga lah yang jiplak-jiplak juga nggak apa-apa untuk latihan kok. Maksudnya nanti dibully ya nanti kan diperbaiki lagi. Nggak usah kaku-kaku lah di TikTok tuh, nggak usah kaku-kaku. Coba aja dulu aja gitu. Kalau masalah waktu postnya gimana Mas Aden? Nah, kalau ada waktu tertentu?
Kalau dulu kita mau posting, itu kan muncul orang yang live berapa, nggak tahu ya yang sekarang ya. Kalau dulu ada, kita mau posting itu, coba sebentar kita cek nih. Live. Biasanya kalau aku posting dulu itu masuk dulu ke live. Nah, begitu sudah masuk ke live itu biasanya muncul di situ orang yang sedang live, yang sedang on, yang sedang ada di TikTok, ya, lagi online di TikTok itu berapa. Nah, sekarang ternyata tidak muncul lagi. Kalau dulu muncul, kadang ada 5.000, kadang 9.000, kadang 15.000. Nah, begitu, wah 15.000 nih yang lagi online, aku posting saat itu. Nah, cuman ada baiknya itu dibikin tabel sih. Ini diposting ini jam segini hasilnya kayak gini. Ini diposting ini. Kalau semakin kita punya data record yang bagus, kita bisa evaluasi. Kalau memang mampu ya. Nah, tantangan dari kita sendiri sebenarnya kemarin aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang dia memang bergelut di IT. Gimana caranya sekarang ini bisa membuat konten yang murah, tapi juga berkualitas gitu. Karena kalau kita ngomongin bikin konten sendiri, videografer sendiri, konsep sendiri, kemudian belum nanti talentnya siapa gitu kan. Nah, terus editornya siapa, itu juga lumayan kan. Cukup jadi pertimbangan. Kalau teman-teman yang tidak terbiasa, maka ini akan menjadi beban yang cukup berat gitu. Nah, kayak aku kan ada tim ya, paling aku script sebentar, aku briefing, habis itu eksekusi udah bisa gitu. Ya. Cuman bagi teman-teman yang tidak bergelut ini, yang tidak pernah bergelut di sini, kemudian punya usaha, ini akan bisa terbirit-birit untuk ngerjain ini. Nah, itu yang mungkin teman-teman TDA atau pengurus bisa memberikan solusi gitu loh. Bisa urun rembuk di sini gimana? Karena apa? Kalau sekarang kita ngomongin siapa sih yang nggak butuh konten? Semua orang yang aktif di sosial media saat ini dia membutuhkan konten gitu loh. Ya kan? Ini kebutuhan yang sangat besar loh. Iya, benar Mas. Apalagi kita nih di bisnis, biar algoritmanya kebaca terus kan, butuh konten ya kan Mas? Jadi itulah. Oke, Bang Safrial masih ada lagi. Oke, terima kasih Bang Saden. Oke, makasih Bang Safrial. Kak Indri ada nih, Kak Indri. Kak Yayan Jajemon. Kalau nggak ada, terakhir nih Kak Sofia. Kak Sofia nggak ada juga nih. Nggak ada lagi nih, Mas. Nyambung pertanyaan dengan yang dari Bang Safrial tadi bisa nggak? Oh iya, boleh Mbak. Mas Aden tadi kan kesulitan kami nih ya, yang ini misalkan tadi dengan teman-teman juga mungkin nggak ada tim gitu misalnya gitu kan. Sementara kan kalau untuk bikin konten itu ada ya kayak Mas Aden pernah bilang harus ada yang menyutradarai, harus ada yang bikin skrip gitu kan. Jadi supaya pesannya itu tersampaikan. Nah Mas Aden punya tips nggak buat kita terutama kita ini yang emak-emak ini yang segala sesuatunya tuh harus kita urusin sendiri gitu. Jadi nggak cuma kita murni ngurusin bisnis tapi juga jadi waktunya itu di bisnis itu kan terbatas gitu. Sementara kita juga tim kita juga terbatas gitu. Apa sih ininya yang paling yang sarannya deh buat kita gitu. Kalau dengan tim yang terbatas atau misalkan kita malah nggak punya tim sama sekali gitu, tapi kita ingin mulai gitu. Thank you Mas. Kalau aku sendiri sebenarnya kalau ada orang yang bisa mengeksekusi ideku, ya kan, maksudnya ya karena aku kan mempelajari teori-teori tadi kan, why-nya kenapa gitu kan. Kalau ada orang yang memahami, oh aku pengennya kayak gini, habis itu bisa didelegasikan ke orang bayar berapa gitu. Buat aku sih aku lebih memilih kayak gitu sih sebenarnya. Karena apa? Udahlah kita fokus ke ini. Tapi kan setidaknya yang aku lakuin sekarang, ya pertama kondisi memang PPKM ya, di mana kita memang aku bergerak di ranah oleh-oleh sebenarnya, di mana ini
oleh-oleh adalah tentunya akan berkaitan dengan pariwisata. Dan pariwisata itu yang terdampak cukup keras dari pandemi ini kan. Nah, otomatis dengan kondisi yang seperti ini, aku gimana caranya aku bisa selamat? Salah satunya adalah cara dengan TikTok tadi untuk bisa menyelamatkan. Setidaknya penjualan secara offline, karena biasanya traffic itu dari luar kota datang banyak, sekarang itu kan tidak seperti dulu. Nah, kita mulai menggerakkannya ini di online inilah, gimana caranya orang bisa tetap membeli kita dengan cara online, tapi dengan cara yang berbeda. Dan ini aku kan selalu berkembang terus. Nah, ya mau nggak mau aku masih turun dulu untuk memberikan prototipe sebenarnya. Prototipe atau sampel. Ini loh yang aku kepenginin tuh kayak gini. Nah, begitu nanti sudah ada ketemu orang yang memang ini, orang yang bisa menggantikan aku, yang memang bisa, oh iya ini. Karena kita ngomongin pesan dari satu brand itu kan memang nggak mudah, walaupun aku juga masih banyak perlu evaluasi ya tentang pesan-pesan yang dimasukin ke dalam video TikTok. Tapi setidaknya kalau kita sudah melakukan, ada bahan untuk evaluasi. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan, maka tidak ada bahan evaluasi. Nah, kalau aku sih mikirnya ya delegasikan aja ke orang yang memang benar-benar mampu untuk ngurusin itu. Kalau memang ada, cuman kan memang aku belum nemu sih di Pekanbaru orang bisa membuat drama itu seperti itu. Kalaupun ada ya dia itu si para oleh-oleh itu ya, yang ada oleh-oleh. Iya Mas, oleh-oleh itu kontennya kayak mirip-mirip punya Mas Aden semua ada. Gitu tuh. Tapi memang hard selling. Tapi dia di Instagram sih ya oke lah. Karena memang orang memfollow di Instagram itu kan memang benar-benar memang dia itu juga tertarik ya. Ada sesuatu yang dicari di situ. Di TikTok ini kan karena orang tahu-tahu, ini bagus nih. Dia bisa jadi dia memfollow itu bukan karena produknya, tapi karena kontennya bagus. Sementara kalau kita sudah di Instagram, ya sekarang kenapa sih orang memfollow misalnya supermarket, toko baju gitu loh, yang pada era-era sebelumnya itu benar-benar iklannya itu jelas-jelas hard selling banget gitu kan. Berarti orang itu memang tertarik gitu kan untuk itu. Ya lebih besar ketertarikannya terhadap produk dibanding dengan orang yang di TikTok gitu loh. Itu sih menurut aku. Jadi kalau memang bisa didelegasikan ya didelegasikan. Kalau belum ya coba dieksekusi sendiri, karena memang ini nggak memang menantang. Ini memang menantang karena banyak fungsi-fungsi yang kayak misalnya tadi, kalau misalnya kita ngomongin di komedi ya ada sutradara, ada scriptwriter, ada talentnya. Nah, kalau kita ngomongin itu harus diproduksi sendiri, maka sekarang kita ngomongin bayar berapa? Sutradara berapa? Kemudian scriptwriter berapa? Ini. Kemudian kita ngomongin talent. Kalau misalnya kita butuh 2 orang, ya berapa? Videographer berapa? Kemudian kita ngomongin lagi video editor berapa? Ya kan? Nah, ini kebayangkan bahwa fungsi-fungsi ini ada, walaupun ini tidak mesti harus per orang, tapi fungsi ini kan harus ada. Maka berarti budgetnya lumayan gitu untuk kita memakai konsep misalnya pembikinan drama. Tapi kan itu plus minus. Drama itu sifatnya lebih ini apa namanya everlasting ya, bisa dilihat lagi gitu sih. Jadi kalau memang bisa didelegasikan ya didelegasikan, kalau memang enggak ya coba dicari ini, atau mungkin ada kesempatan kolaborasi misalnya. Berarti Mas, kalau didelegasikan kita juga harus ketemulah orang yang tepat untuk kita menyalurkan DNA brand kita ya Mas ya. Betul. Kalau Mas Aden kan Mas Aden yang tim sendiri gitu, Mas yang mikirin konsep sendiri gitu ya Mas ya. Positif negatifnya Mas gimana? Kalau yang Inde baca ya Mas, kayaknya kalau kita hiring orang kan yang kita pikirin konsep kita belum tentu sampai ke yang konten kreator itu kan Mas. Nah, menurut Mas Aden gimana Mas positif negatifnya Mas?
Nah, itu Kita memang kirim orang. kemarin jadi pembicaraan aku sama beberapa teman-teman. Ini loh, kesulitan teman-teman di situ tuh itu tuh. Dia sebenarnya sudah tahu ininya kayak apa. Makanya kalau aku menggarap konten itu setidaknya kan ada pendekatan dari, kita punya tools SBM ya, mungkin teman-teman yang udah pernah tahu Smart Business Map, maka dipetakan dulu di SBM, ini. Kemudian pesannya ini seperti ini, pesan yang mau disampaikan seperti ini. Terus habis itu kita tahu tahapan yang namanya cold market, warm market, sampai hot market, atau ada awareness, ada attract, kemudian ada buying atau gimana caranya, terus repeat buying gitu kan. Nah, setidaknya kita tahu konsep itu. Nah, kalau teman-teman menyerahkan ini kepada seorang videographer atau seorang editor, ada video maker atau content creator, mereka belum tahu, belum tentu paham bisnis. Ya kan? Sehingga Iya benar, Mas. Benar. Itu. Jadi mereka itu dengan pemikiran mereka sendiri, dengan imajinasi mereka sendiri. Nah, sementara bisnis tidak seperti itu. Itu yang kemarin sempat aku bicarain sama, oh iya nih, ini kelemahan dari si para konten kreator di sini, itu seperti itu. Karena mereka tidak bisa, belum memahami tools tentang pemetaan bisnis. Nah, itu. Iya, benar. Kayak di Instagram juga kan kita punya konten kreator sendiri, dan itu juga kadang nggak cocok juga dengan target market kita, apalagi bikin TikTok ya, konten TikTok ya Mas ya. Kan kita gimana bisa menghibur tapi tetap ada value yang mau kita sampaikan ke audiens kita gitu kan Mas? Ada value yang kita sampaikan. Nah, tantangannya itu. Makanya itu kemarin waktu, ini ada celah kosong ini yang aku sampaikan sama teman-teman yang pinter IT. Jadi setidaknya dalam kita memilih ini, memilih satu usaha perusahaan atau seorang penjual jasa, setidaknya dia juga harus mengerti bisnis. Iya benar Mas, apalagi harus viral gitu karena memang berarti harus butuh effort yang besar itu konten kreatornya. Kalau nggak cocok dengan target market kita, agak susah juga ya Mas ya. Betul. Yang juga kan, karena kan ada yang do and don't-nya kan ada kan. Misalnya Mbak Yanti punya kontennya itu makanan kesehatan, jangan sampai di situ terlihat makan sate kambing gitu. Aduh, yang lain ada pertanyaan lagi nih, atau Kak Yayan Jajemon masih belum, atau Kak Indri? Kalau nggak ada mungkin kita tutup aja sampai sini. Gimana teman-teman? Kayaknya menarik ya Mas ya, nanti mana tahu dibuatkan kelas khusus lah untuk Mas Aden. Gimana yang lain? Iya menarik kayaknya nih, tapi sayang kita terbatas waktu. Gimana? Mana nih ilhamnya? Nggak ada foto bersama kita nih. Kayaknya asik apa nih Mas? Mulai memikirkan channel distribusi baru nih di TikTok ya Mas ya. Setelah bolehlah dicoba gitu. Dengan TikTok, apalagi TikTok udah buka seperti toko gitu ya Mas. Mas Aden, sedikit boleh? Ya. Sekarang itu kan lagi viralnya TikTok. Nah, Instagram sendiri gimana Mas ke kita para pelaku usaha ini Mas? Ya kalau aku sendiri Instagram juga untuk benar-benar enaknya Instagram itu kan, ya memang biasanya untuk mempercepat pertumbuhan follower itu ya pakainya iklan gitu. Pada saat aku melakukan iklan, itu follower bertumbuh gitu, pesat gitu. Tapi sekarang ini kan orang lebih untuk mencari follower, engagement aja kecil. Nah, mudah-mudahan dengan Reels ini berbeda. Tapi aku coba Reels juga tidak seperti TikTok kok. Lagian agak repot nih Reels nih. Reels itu mengunci di 30 detik. Lebih dari 30 detik, dia masuknya apa itu? Dia masuknya ke feed. IGTV dia begini. Feed ya? Iya. Tapi kalau IGTV minimal 1 menit. Ini aku kacau gitu. Memang kampret bener nih ya si Reels ini. Jadi kita bikin video, kita tujukan tadinya ke Reels,
nggak bisa. Akhirnya dia terpaksa di feed. Nah, kalau kita ngomongin di feed, otomatis yang lihat kan hanya follower kita. Nah, padahal tujuan kita reels, gitu loh. Nah, di TikTok, aku sudah bisa sampai 3 menit. Nggak tahu teman-teman ya. Ada yang Reels masih 30 menit yang 30 detik apa 30 menit ya Reels tuh ya. Nggak perhatiin juga. Cuman memang cepet ya Mas viralnya Reels itu di Reels bisa 1 menit Mas. Bisa. Orang juga Reels sudah nyoba. Udah, Helda udah nyoba 60 detik bisa. Iya 30 detik ya. 30 detik. 60. Reels itu 30 Udah detik. Iya 30 detik. Ada yang 30 detik 15 Mas. detik. Setahu Ada pilihan 60 detik juga, cuman belum pernah coba ya 60 detik. Sudah tahu kalau ya sudah 60 detik karena kemarin aku masih 30 detik. Kalau 60 detik tuh IGTV. Nah, kalau dulu kan TikTok itu 1 menit, tapi aku ada notifikasi sebelumnya waktu yang udah berapa bulan yang lalu bahwa kamu diperbolehkan mencoba durasi sampai 3 menit untuk orang-orang terpilih katanya di situ. Akhirnya aku coba memang 3 menit bisa gitu. Mas ada nanya satu dong, Mas. Banyak juga boleh. Ini menurut pengalaman Mas Aden yang udah dari beberapa sosmed gitu kan, itu sesuatu dunia yang berbeda nggak sih? Kayak katanya kan kalau Instagram tuh dunianya beda dengan YouTube gitu, nanti followernya beda lagi. Algoritmanya sebenarnya yang dimaksud. Algoritmanya ya. TikTok. Jadi kayak misalkan follower kita misalnya di Instagram itu banyak, belum tentu nanti di TikTok juga bisa banyak gitu. Padahal misalkan videonya sama gitu loh. Algoritmanya kalau kita pahami, ya kita bisa. Karena kalau kita ngomongin algoritma Instagram dengan TikTok berbeda. Algoritma TikTok itu satu jenis dengan YouTube. Oh gitu. Iya, karena itu CDP. Jadi kita konten yang bagus, kemudian YouTube atau si TikTok ini yang akan menyebar. Coba tes. Respon bagus disebarin lagi, tes. Nah, itu yang membedakan. Nah, Instagram dengan TikTok berbeda. Sebenarnya apa yang membuat ini followernya banyak, subscribernya banyak, itu kan kalau kita bisa mengerti ini ya, apa namanya, algoritma dari Instagram. Masalahnya Instagram semakin ribet kan, feed kayak apa, kemudian ada lagi Reels, kemudian IGTV, ya kan? Jadi makin lama aku juga terus gimana nih antara Reels, orang mau posting ke Reels aja meleset-meleset gara-gara durasi kok, tidak semudah TikTok gitu. Kalau TikTok 3 menit kan kita bisa mengatur kreativitas sesuka kita, tapi kalau kita ngomongin Reels, kadang kan tantangan untuk membuat 30 detik video. Pesannya nggak nyampe ya, Mas? Pesan yang belum tersampaikan nih, kita butuh misalnya hanya tambahan 3 detik lagi, kita untuk memanfaatkan lagi susah loh. Tapi untuk teman-teman ini ya, yang mungkin ini moga-moga aja teman-teman aku tuh bisa memberikan solusi. Misalnya ada, ya memang gimana caranya kita membuat satu konten yang murah, tapi juga ini ya bisa tetap berkualitas. Itu tantangannya sih itu sih. Nah moga-moga aja nanti ada solusi. Karena kalau enggak ya agak repot juga nih. Ini tantangan juga nih TikTok nih. Karena tadi kalau kita ngomongin hanya ngikutin tren, misalnya trennya itu kan banyak ya tren, misalnya joget apa ya kan, yang lanjut gitu, torot gitu kan. Nah itu gimana kalau kita hanya cuman joget-joget itu tanpa dimasukkan pesan kita, kalau kita nggak kreatif di situ. Pada saat aku lakukan itu kan di situ ada logonya Batik Malai masalahnya. Iya benar Mas. Ya kan? Benar-benar. Jadi suasananya diatur dulu sampai akhirnya begitu dilakukan ininya
menu utama, tapi sudah ada penggiringnya gitu loh, dari pelan, jadi dari pembukaan awal sampai masuk ke akhir gitu, sehingga orang tetap nyaman, soft, orang tetap merasakan itu lucu gitu loh. Oke Kak, masih ada Kak pertanyaan yang lain? Atau kita tutup aja nih, foto bersama dulu ya Kak, Abang semua, buka kameranya, open kamera.